Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Janabal muhtaramin, para kiai, para asatid, para ajengan, para guru, jajaran pengurus DMI Kota Depok dan DMI kecamatan-kecamatan se-Kota Depok dan seluruh peserta rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurlah kita pada siang hari ini bisa bertemu di tempat yang barokah ini untuk bersama-sama melakukan ibadah ilmiah, yaitu diskusi tentang zakat. Sebetulnya ini sudah biasa karena sudah diamalkan bertahun-tahun, bahkan yang lebih sepuh dari saya mungkin sudah mengamalkan jauh lebih lama ya. Jadi ini hanya sharing saja, kalau tambal sulam saja, kalau ada yang benar ya monggo, kalau tidak. Hadirin rahimakumullah. Zakat itu ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Jadi ibadah yang punya fungsi sosial. Karena ibadah maka dibutuhkan ilmu. Karena ibadah maka dibutuhkan ilmu. Kalau di dalam Nasoihul Ibad atau di Ihya itu ada wala tasihul ibadah bidunil ilmi. Ibadah itu tidak sah tanpa ilmu ya, maka harus ada ilmunya. Di antara contohnya adalah seandainya orang memberikan zakat tidak pada salah satu dari asnaf ats-tsamaniyah, maka sama dengan belum zakat. Jadi kalau kita memberikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, maka sama dengan belum membayar zakat. Nah, makanya kemudian dibutuhkan ilmu. Jadi tidak hanya sekedar hanya distribusi barang, pokoknya ini sudah pindah, umpamanya sekarang mungkin sudah sampai kepada orang yang berhak, tapi kalau tidak ada ilmunya bisa jadi belum zakat ya, belum zakat. Nah, zakat itu ada dua menurut para ulama, yaitu ada zakat mal, ada zakat badan ya, zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal yang disepakati itu ya ada 6 al-amwal az-zakawiyah yang dizakati. Di antaranya adalah ada zuru, ada mawashi, ada naqdan, ada thimar, termasuk kategori, ada yang mengkategorikan jadi satu sama zuru, kemudian ada rikas, ada urdud tijarah, ada ma'din ya. Mengenai zakat profesi ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Zakat mal ini zakat yang sebetulnya potensinya besar, potensinya besar. Jadi potensi zakat di Indonesia itu ribuan triliun, tapi yang bisa direalisasikan itu tidak banyak.
ya tidak banyak, mungkin sekitar baru 10 triliun atau apa itu sudah dibagi antara Basnas dan turunannya. Ada di situ Lazisnu, ada Lazismu, ada apa dompet duafa, ada macam-macam itu yang ada sekitar 16 atau berapa itu yang ada. Nah, itu kalau digarap sebenarnya potensi yang luar biasa, karena sampai sekarang ini banyak orang yang tidak ngerti bahwa dirinya itu wajib zakat, dikiranya zakat itu hanya zakat fitrah saja. Kalau Ramadan begitu bayar zakat fitrah dikiranya udah selesai, padahal banyak potensi yang bisa digarapnya. Kalau zuruk mungkin di Depok tidak ada, pertanian masih ada pertanian. Sekarang tanahnya udah tanami rumah semuanya. Habis gitu. Tanamannya udah tanaman rumah semuanya, bukan tanaman ya. Timun suri masih ada. Terus kemudian jadi tidak ada yang ada kalau di daerah kabupaten, biasanya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, lah itu banyak karena lahannya masih banyak. Tapi kalau yang namanya kota-kota itu biasanya udah habis dengan rumah ya. Yang kedua adalah thimar, sama buah-buahan tidak ada mungkin di Depok. Di Depok yang ada itu adalah anak dan emas dan perak. Emas dan perak itu ada. Jadi kalau ada orang menyimpan emas, apalagi Mas Haji Khairul itu. Mas Haji Khairul Anwar. Jadi menyimpan emas, kemudian senilai 85 gram dan sudah haul, maka wajib dizakati. Zakatnya 2,5%. Itu saja selama bukan emas untuk perhiasan. Kalau perhiasan, kalau yang beli ibu-ibu maka tidak wajib zakat. Tapi kalau perhiasan yang beli umpamanya Ustadz Azman, ya perlu dicurigai kan gitu. Beli kalung, beli cincin, beli ini, maka walaupun itu perhiasan wajib dizakati, karena yang beli itu adalah orang yang tidak boleh menggunakan perhiasan itu. Nah, gitu. Kemudian perak, kemudian itu yang ada adalah itu. Yang paling potensi adalah urdut tijarah, yaitu perdagangan. Jadi perdagangan. Jadi orang yang punya warung kelontong, kemudian atau punya toko apa saja itu, nanti dihitung mulainya kapan dia mendirikan, mulai operasi itu, kemudian nanti akhir tahun dihitung. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Kaitannya adalah dengan haul dan nisab. Kalau sudah haul dan ada satu nisab, nisabnya adalah sama dengan nisabnya emas, yaitu kalau menurut ukuran MUI itu 85 gram. Kalau di kitab itu beda-beda, tapi kita pakai standar MUI saja yang nasional kita. Jadi 85 gram emas. Jadi kalau sudah senilai itu maka satu tahun maka wajib dizakati. Jadi orang yang jualan beras, orang yang jualan motor, orang yang jualan mobil, orang yang jualan kedelai, orang jualan kelontong itu, gula, kopi dan sebagainya itu, maka nanti akhir tahun dihitung. Kalau sudah mencapai nisab maka wajib dizakati. Zakatnya adalah 2,5%. 2,5%. Kemudian, nah ini yang perlu digarap itu sebetulnya. Kalau rikas jarang, karena rikas itu adalah barang temuan, ya. Jadi
dafinul jahiliyah. Jadi simpanan orang-orang dahulu, umpamanya zaman apa namanya Sailendra, zaman apa gitu, nyimpen emas, kemudian sekarang ditemukan lah itu ya. Kalau simpanannya orang-orang Islam itu nanti jatuhnya adalah lukoto ya, jatuhnya adalah lukoto, jadi bukan rikas. Kemudian makdin itu tambang. Di Depok mungkin juga tidak ada tambang, dan tambangnya kalau di dalam kitab itu dibatasi juga tambang emas dan perak. Nah, itu adalah yang potensial adalah zakat profesi ini, tapi mukhtalafun fi. Mungkin kita ikut yang berpendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib ya, didasarkan pada ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ila akhirih. Itu dasarkan pada dua ayat itu maka zakat profesi. Jadi profesi itu memang kalau dari sisi logika apa namanya logika yang sederhana, lalu petani saja yang punya beras sekitar 563 kilo itu kalau sudah jadi beras itu wajib zakat. Padahal ya hanya berapa itu, kalau dikalikan 10.000 berarti kan hanya 500 berapa, kalau kali 15.000 per kilonya berarti kan mungkin sekitar tidak sampai 1 juta. Itu saja tidak sampai 10 juta, itu saja wajib zakat. Masa umpamanya Haji Khairul yang notaris umpamanya, yang penghasilannya besar, nggak zakat, itu kan ya secara logika kita nggak cocok gitu ya, nggak cocok ya. Maka itu yang kemudian profesi-profesi yang mudah, yang banyak menghasilkan, maka kemudian dimasukkan dalam ayat tadi itu ya. Meskipun sebagian ulama ada setuju, tapi nah hanya memang dalam perdebatan selanjutnya itu nanti ini dimasukkan mana, karena ayatnya itu wa mimma ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ini yang kalau yang mirip-mirip, yang dekat itu adalah dengan zuru, dengan pertanian. Tapi anehnya di perdebatan itu kalau zuru kegedean katanya. Zakat kok 10% itu kan kegedeannya, kegedean. Barang 2,5% saja udah berat, apalagi yang 10%. Ya. Makanya aneh, ada ini nisabnya ikut, ya pendapatnya macam-macam. Ada yang nisabnya ikut zuru, tapi kemudian pembayarannya juga ikut zuru. Yaumah hasadi, ketika yaumah hasadi, ketika panen. Tapi yang dikeluarkan tidak mau seperti zuru, pinginnya adalah seperti udud tijarah 2,5%. Ini al-qiyas ma'al farik sebetulnya. Saya lihat ini apa, orang mengada-ada saja itu. Ya. Jadi mestinya kalau dikiaskan ya dikiaskan sama, kalau dengan udud tijarah atau nakdan maka nisabnya adalah 85 gram emas, kemudian zakatnya adalah 2,5%. Nah, mestinya gitu. Nah, itu zakat mal ya, zakat mal. Ini zakat yang potensinya lebih besar sebetulnya ketimbang. Kalau zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat badan, ini zakat yang kecil sebetulnya. Ya, zakat yang kecil. Zakat fitrah itu berkaitan dengan Ramadan dan Syawal, ya, dengan Ramadan dan Syawal karena nanti waktunya itu macam-macam. Waktunya itu ada pertama waktu jawaz. Waktu jawaz itu mulai awal Ramadan sudah boleh orang bayar zakat, padahal belum wajib. Ya, belum wajib. Hanya konsekuensinya gini, konsekuensinya
Kalau kita bayar zakat sebelum waktunya, katakan sekarang waktu Ramadan kita bayar zakat, kita kasihkan kepada orang yang orang itu sebenarnya tidak mampu sekarang, tapi nanti ketika pas Lailatul Lailatul Idul Fitri, dia jadi kaya umpamanya dapat warisan besar, dapat warisan 1 miliar, 2 miliar umpamanya, dia kan jadi kaya. Ini menurut para ulama tidak sah ini. Pembayaran zakat kemarin yang sebelum waktunya itu dianggap tidak sah, karena yang diberikan itu adalah bukan mustahik. Nah gitu, ini bermasalahnya kayak gitu. Jadi waktu jawaznya adalah seperti tadi. Waktu wujubnya yaitu ketika guru busyamsi lailatul idul fitri, itu waktu wajibnya ketika itu, ketika tenggelamnya matahari malam takbiran itu baru wajib. Padahal biasanya di masjid-masjid itu udah beres itu, ya Hamin 2 udah beres, bahkan kadang-kadang udah tidak mau nerima itu. Kalau ada orang bayar zakat, salah, jangan saya udah tidak mau nerima, udah selesai. Aneh ya, aneh kita ini. Padahal mestinya baru wajibnya itu adalah ketika guru busyamsi lailatul idul fitri. Nah gitu. Itu panitianya udah tidak mau udah. Ada yang udah kolah kampung dan sebagainya. Nah, kemudian waktu fadilah, waktu utamanya adalah dibayarkan sebelum sholat Id. Jadi sebelum sholat Id. Udah jarang ini yang bayar seperti itu. Udah repot dengan keliling itu, takbiran keliling. Repot dengan takbiran keliling. Kemudian waktu karohah, waktu makruh kalau dibayarkan setelah sholat Id. Itu makruh. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Kecuali kalau panitia itu repot semua, tidak ada yang bisa bagi sebelum sholat Id umpamanya, atau mustahiknya tidak ada, maka tidak makruh. Kalau setelah ghurubus syamsi tanggal 1 Syawal, maka jatuhnya waktul hurmah, waktul haram, jatuhnya adalah qadha, ya, jatuhnya qadha. Jadi ketentuannya adalah wajibnya tadi ghurub. Makanya kalau ada orang lahir setelah maghrib malam takbiran, bayi tadi tidak perlu dizakati. Karena apa? Karena dia ketemu Syawal, tidak ketemu Ramadan. Nah gitu. Tapi kalau lahirnya sebelum maghrib malam takbiran, maka bayi tadi dizakati karena dia ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Sebaliknya orang mati, kalau ada orang mati sebelum ghurub, sebelum maghrib jam 5 sore mau takbiran mati, maka orang itu tidak wajib dizakati karena dia ketemu Ramadan tapi tidak ketemu Syawal. Tapi kalau matinya ba'dal maghrib Lailatul Idul Fitri, maka dia wajib dizakati karena dia ketemu Ramadan dan ketemu Syawal, ya, dan ketemu Syawal. Nah, siapa yang wajib zakat? Yang wajib zakat itu adalah hampir semua umat Islam yang punya kecukupan makanan, punya sisa makanan untuk dimakan tanggal 1 Syawal. Sekarang hampir tidak ada, Pak. Ya, hampir tidak ada orang kok ketika takbiran itu tidak ada yang dimakan kok sekarang karena sumbangan itu udah banyak, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Begini kalau melihat orang tidak makan itu udah ada kumpulan-kumpulan, ya. Sekarang muncul Jumat berkah, muncul macam-macam itu, orang ingin berbagi itu banyak.
Oleh karena itu hampir setiap orang itu wajib zakat. Ya, untuk zakat fitrah loh ya. Kalau zakat mal beda lagi. Kalau zakat mal itu memang harus nisab, ya, nisab. Orangnya kaya. Tapi kalau zakat fitrah ini tidak. Setiap umat Islam maka hampir wajib zakat. Ya, wajib zakat. Pokoknya masih ada sisa makanannya untuk tanggal 1 persiap. Sekarang orang bisa jadi udah udah siap bajunya. Kalau dulu tahun 70-an zamannya kiai-kiai yang depan ini, baju itu beli baju kan kalau lebaran saja. Ya. Kalau dulu beli kalau lebaran. Lah kalau sekarang coba, Masya Allah, ustadz-ustadz itu ada yang bajunya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dari majelis sana dapat, majelis taklim sana dapat. Yang merasa mesti tertawa ini. Karena dapat dari sana dapat, dari sana dapat. Jadi udah banyak sekali. Nah, ya, kalau ada majelis taklim kok enggak ngasih ya kebangetan gitu ya. Jadi hampir setiap orang itu wajib zakat fitrah tadi itu. Nah, suami wajib membayari zakat itu terhadap orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Jadi kalau dalam rumah itu ada istri, ada anak, atau ada adik yang ikut ditanggung di situ atau pembantunya, maka wajib dibayari zakat fitrahnya. Ya, wajib bayari zakat fitrahnya. Nah, sekarang menurut mazhab Syafi'i dan seluruh mazhab yang lain sebetulnya bahwa zakat fitrah itu pakainya kutul balad, makanan pokok dalam satu komunitas masyarakat. Kebetulan kita di Depok ini banyak yang mengkonsumsi beras, makanya zakatnya pakai beras. Itu yang disepakati, semuanya jelas, semua mazhab membolehkan. Semua mazhab membolehkan. Ya. Besarannya adalah satu sok itu 4 mud. 1 mud itu ulama berbeda pendapat. Kalau ingin mud yang paling tinggi ya sekitar 6,75. Jadi kisarannya adalah sekitar 2,7 kilogram, 2 kilo 7 on, ya, atau 2 kilo 7,5 on. Itu adalah yang paling berat, ya. Kemudian ada yang kurang dari situ, ya, ada yang kurang dari situ. Karena yang ukur mud itu ya beda-beda ulama, kadang-kadang itu ya berbeda. Kalau di dalam kitab Fathul Qadir fi Bayanil Maqadir, di sana banyak pendapat tentang masalah ukuran mud itu. Tapi kalau ingin baik ikhtiyat ya tadi ya sekitar 2,7. Jadi kalau orang Depok itu bayar zakat fitrahnya pakai 3,5 liter, itu sudah memadai karena 1 liter itu 8 on. Kalau kali 3 berarti 2,4 tambah setengah berarti tambah 4 on berarti 2,8. Sudah memadai kalau 3. Asal takarannya benar gitu saja ya. Warungnya itu yang penting warung yang benar, jangan sampai yang di timbangannya dikasih bendol bawahnya itu ya. Kalau yang kasih bandel bawahnya itu ya, yang dosa itu yang jualan. Tapi kalau yang beli tahu itu ya harus ditimbang ulang ya. Kalau yang beli tahu bahwa itu adalah ada model begitu ya ditimbang ulang. Maka diikhtiyati. Kalau bisa ya 3 kilo lah ya, 3 kilo. Itu adalah beras. Kalau pakai kimah, kalau pakai duit bagaimana? Karena sekarang yang banyak pakai duit, apalagi kalau di perkotaan orang suruh bawa beras itu males, berat, ya.
Sebetulnya pokok di mazhab yang membolehkan qimah itu hanya mazhab Hanafi, ya. Hanya kemudian muncul dari ashabus Syafi'i ada yang membolehkan pakai qimah dan sebagainya. Tapi pokok dari mujtahidnya itu adalah yang membolehkan adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi membolehkan orang membayar zakat pakai qimah. Nah, kayak gimana? Kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ya, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di sana itu bahwa orang boleh saja pakai ukurannya Imam Hanafi bayar pakai duit, tapi mestinya timbangannya ikut itu. Timbangannya adalah ikut, ya. Jadi timbangannya itu kalau dalam mazhab Hanafi sekitar 3,8 kilo. Makanya kalau dikalkulasi mestinya ya duitnya lebih banyak, ya. Kalau kemarin dari Basnas ini 45.000 ya, 45.000 kalau harga beras itu per kilonya 15.000 berarti ya sudah cukup, ya, sudah cukup. Kalau yang kapan hari itu saya protes itu yang ketika hanya 24.000 itu, kapan berapa tahun yang lalu itu hanya 24.000 lah, itu harga berasnya berapa itu? Nah, ya, jadi ketika itu ketuanya masih Ki Encep. Jadi tapi mestinya kita yang lebih hati-hati itu pakai beras saja, karena yang semua mazhab itu sepakat. Nah, kalau yang mau pakai membolehkan orang bayar pakai duit ya tidak apa-apa, panjenengan nyiap panitia saja nyiapkan beras, malah untung malahan. Orang mau bayar zakat itu tidak lihat harga, Pak, ya, tidak lihat harga. Kalau panitia mau nyari untung bisa itu. Jadi nyiapkan beras tapi ya jangan jualan di dalam masjid, ya. Jualannya di luar masjid sudah disiapkan. Jadi kalau ada orang datang pakai duit, kemudian Pak itu Pak beli beras di situ Pak. Lah, umpamanya panjenengan panitia itu kulaan harganya 35, dijual 37 loh, orang tidak nawar Pak. Dijual 40 loh, orang tidak nawar. Jadi untung sebetulnya, ya. Dan itu yang menurut semua a'imah arba'ah jelas-jelas boleh. Kalau yang pakai duit kan masih ada berpendapat bahwa itu tidak boleh. Nah, yang paling hati-hati yang disepakati saja. Nah, jadi itu caranya. Nah, sekarang panjenengan kerjasama dengan warung beras, suruh nyiapkan sudah satu paket, satu paket kiloan yang satu zakat itu, suruh nyiapkan di depan itu aja mesti mau, ya. Barang dipasarkan kok nak mau gimana, ya, mesti mau. Jadi lah itu nanti cukup untuk ngasih, untuk beli jajanannya panitia yang jagain, ya, yang dinas itu, ya, kan itu ada. Kemudian seandainya pakai beras, maka beras yang dibayarkan mestinya yang standar yang biasa dikonsumsi. Kalau panjenengan biasa mengkonsumsi beras yang harganya 10.000, maka yang tidak boleh bayar zakat yang harganya di bawah 10.000, ya. Kalau biasa mengkonsumsi beras yang harganya 15.000, ya jangan bayar zakat yang harganya di bawah 15.000. Nah, gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, sekarang panitia zakat ini yang panitia yang dibentuk oleh masjid, oleh madrasah, oleh majelis taklim, oleh kelurahan, oleh apalagi pesantren, ya, oleh pesantren, itu adalah bukan amil, bukan, karena amil itu adalah man istakmalahul imam ala akhdhi wa i'ta'iz zakah. Jadi orang yang di SK oleh pemerintah untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Nah, gitu. Jadi bukan panitia. Panitia itu bukan. Karena bukan panitia, maka
maka bukan karena bukan amil, maka panitia ya tidak berhak menerima bagian atas nama amil. Halo guys. Ya, karena bukan amil maka panitia tidak berhak menerima bagian atas nama amil. Nah, kira-kira masih ada yang mau jadi panitia nggak kira-kira setelah bukan amil ini ya? Di samping itu Pak, syaratnya amil itu berat ya. Syaratnya amil itu ayyakuna faqihan bi ilmi zakah, orang yang mendalam ilmunya dalam urusan zakat. Lah selama ini panitia kan cabutan ya kan, gantian biasanya. Tahun kemarin ABCD, sekarang ganti, masa itu terus gantian orangnya. Loh, itu orang yang kadang-kadang tidak ngerti sama sekali, pokoknya jadi panitia. Padahal syaratnya amil itu ayyakuna faqihan bi ilmi zakah. Nah itu, sangat tidak memenuhi Pak, sangat tidak memenuhi. Kemudian kalau panitia itu kan hanya temporer, paling hanya masa berlakunya mulai pertengahan Ramadan sampai H-2 Syawal. Ya. Kalau amil itu ya SK-nya 5 tahun, biasanya 5 tahun, nanti dipilih lagi atau pakai proses apa namanya rekrutmen lagi gitu. Dan setiap tahun dia mikir zakat Pak, ngurusi zakat, dan tidak hanya zakat fitrah, justru yang banyak adalah zakat mal. Makanya panitia itu bukan amil ya, bukan amil. Oh, kadang-kadang malah amil yang tukang mandikan jenazah yang minta, malahan minta bagian karena saya amil katanya, padahal bukan amil itu. Minta bagian karena katanya saya ini amil. Loh, bukan amil itu ya. Jadi amil itu adalah man istakmalahul imam ala akhdhi wa i'ta'iz zakah, orang yang di SK oleh pemerintah yang untuk sekarang ada undang-undang nomor 14 tentang zakat itu Pak. Orang sebetulnya kita ini panitia-panitia swasta itu kena sanksi kalau mengumpulkan duit itu, tidak boleh mestinya itu. Ini karena belum menjangkau saja, Basnas belum menjangkau, lazismu dompet duafa belum menjangkau semuanya, masih dimaafkan ya. Sebetulnya itu adalah wilayah garapnya amil yang resmi itu. Nah, jadi panitia sekali lagi, panitia yang dibentuk oleh masjid, panitia yang dibentuk oleh musola, panitia yang dibentuk oleh pesantren, oleh sekolah, oleh PKK, oleh ibu-ibu macam-macam itu bukan amil. Karena bukan amil maka tidak berhak menerima bagian atas nama amil. Lah terus posisinya apa? Posisinya panitia itu apa? Mosok tiba-tiba ujuk-ujuk ada di situ nggak jelas posisinya. Ya, dia adalah wakil dari muzaki. Artinya gini, contohnya namanya siapa? Mas Cokro nggih. Saya mamanya bayar zakat, beliau panitia. Saya bayar zakat ke beliau. Ini saya bayar zakat ke beliau ini sudah nyampe ke mustakik apa belum? Belum kan? Tapi apa niat saya? Saya niat, Mas Cokro tolong zakat saya ini disampaikan kepada yang berhak, kan gitu. Nah, gitu. Jadi belum nyampe. Jadi ini wakil dari muzaki. Karena wakil Pak itu yadul amanah, al-wakalah itu yadul amanah. Ya, yadul amanah. Karena yadul amanah, maka tidak boleh beras kok dicampur, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau mamanya Gus Azman bayar yang harganya 15.000, nanti ada yang bayar harganya 9.000. Masa yang 15.000 dicampur dengan yang 9.000? Nanti kan dikasihkan ini zakatnya Gus Azman, ini zakatnya.
maka tidak boleh dicampur. Karena berarti kalau dicampur panitia itu tidak amanah. Ya, wah ini padahal biasa campur ini ya, biasa campur ini. Karena bisa jadi begini Pak, kalau itu dicampur, umpamanya kayak tadi saya contohkan Gus Azman ini bayar yang harganya 15.000, kemudian karena beliau adalah atas nama apalah nanti, apa atas nama gharib, apa atas nama sabilillah, ternyata dia juga menerima zakat. Loh, bisa jadi beras yang dicampur itu berasnya dia nyampe ke dia, belum nyampe kepada mustahik, balik lagi kepada yang bersangkutan. Itu kalau dicampur. Makanya tidak boleh panitia mencampur beras jamaah itu, para muzaki itu. Nah, lah yang lebih parah lagi kadang-kadang, nah ini ada panitia itu karena ada orang datang bawa duit, akhirnya jual beras, berasnya orang lain dijual. Ya, berasnya orang ini dijual, wah ini zalim ini, ya tidak boleh. Loh beras ini yadul amanah, sama dengan begini Pak. Gus Azman ini makil ke saya, Pak Ustadz tolong nikahkan anak saya perempuan dengan laki-laki namanya Ahmad, kemudian saya nikahkan dengan laki-laki namanya Amir, boleh nggak gitu? Wah ya dimarahi, tidak karu-karuan kan gitu, tidak boleh karena tidak yadul amanah. Sama dengan tadi itu, lah beras ini untuk dikasihkan kepada yang berhak ternyata dijual oleh panitia ini ya, dijual. Apalagi kalau duitnya kemudian tidak jelas urusannya karena urusan duit itu ruwet biasanya. Maka manfaatnya mengapa kok beras, karena beras itu diselempit no itu rada angel kan gitu, agak sulit. Tapi kalau duit itu ya Masya Allah ya. Jadi panitia tidak boleh menjual beras milik muzaki tadi itu yang belum disampaikan kepada mustahik. Nah berikutnya, panitia tidak berhak menerima bagian atas nama amil, karena tidak ada innamas shadaqatu il fuqara wal masakini wal panitia, tidak ada. Wal panitia tidak ada ya, tidak masuk di situ, maka tidak boleh ya. Nah yang ke-12, biasanya data fakir miskin itu panitia itu nerimanya dari mana? Dari RT. Kira-kira RT-nya ngaji nggak Pak? RT-nya ngerti nggak siapa yang disebut fakir, siapa yang disebut miskin dan seterusnya? Lah kalau kayak kasusnya umpamanya kayak BLT umpamanya, kalau BLT kan oleh Pak RT yang daerah-daerah sana lo ya, yang dikasihkan kan saudaranya, besannya, menantunya, ponaannya dan sebagainya itu. Lah kalau zakat disamakan dengan BLT berarti tidak nyampe kepada mustahik. Kalau tidak nyampe kepada mustahik, terus yang dosa siapa? Nah, ya Pak RT ya panitia, karena menerima data dari Pak RT. Lah Pak RT tidak ngerti mahwal fakir, wamal miskin dan seterusnya, kok kemudian dipercaya? Nah gitu. Maka kalau salah panitia dosa. Udah tidak dapat bagian dosa lagi.
Nah, di Depok ini kan urban society, masyarakat apa namanya urban yang biasa. Nanti biasanya yang sudah data yang sudah dikasihkan oleh Pak RT itu orangnya mudik ternyata, ya kan? Ketika hari H udah ndak ada dicari, padahal yang mudik banyak, ada yang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Sumatera dan seterusnya. Akhirnya beras ini disimpan. Nah, yang nyimpan siapa? Panitia atau Pak RT biasanya? Padahal mestinya terakhir penyampaian zakat itu adalah Ghurubus Syamsi tanggal 1 Syawal, paling akhir. Lah kalau lewat seperti itu, yang dosa siapa? Disimpan oleh Pak RT itu. Lah mestinya yang dikasih yang ada saja, jangan kemudian nunggu orang mudik dikasih. Nah, sekarang ada asnaf samaniyah, yang berhak menerima itu adalah harus asnaf samaniyah, karena pakai di situ pakainya innama adatul hasri, ya. Jadi tidak boleh zakat diberikan kepada selain 8 asnaf, itu tidak boleh. Di antaranya janda itu tidak boleh, Pak, karena tidak ada wal janda di situ, tidak ada. Bahkan anak yatim lo tidak boleh, tidak ada di situ. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, wal yatim tidak ada, Pak. Wal janda tidak ada, ya. Apalagi janda muda. Sekarang yang namanya fakir. Fakir itu adalah man la mala lahu wala kasbalahu, orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Bahkan seandainya dia punya penghasilan itu kurang dari separuh. Contohnya gini, orang yang kebutuhan primer itu apa? Sandang, pangan, papan. Kalau pendidikan itu ulama berbeda pendapat, tapi yang paling dasar itu adalah sandang, pangan, papan. Kalau untuk kebutuhan primer ini, umpamanya dalam satu harinya dia butuh 100.000 umpamanya, kemudian penghasilannya kurang dari 50.000, kurang dari separuh, itu namanya fakir. Namanya fakir. Tapi kalau penghasilannya di atas 50.000, kurang dari 100.000, kalau kebutuhannya 100, berarti orang itu adalah miskin. Jadi miskin itu kakaknya fakir. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dibalik, Pak. Ya, apa namanya, miskin itu lebih parah daripada fakir. Nah, jadi umpama ini tidak. Sekarang kalau ada orang punya penghasilan sehari 500.000, apakah dia fakir atau miskin? Ya lihat pengeluarannya. Dia penghasilannya 500.000 sehari, tapi pengeluarannya 1,5 juta sehari. Berarti dia kategorinya adalah fakir. Kalau penghasilannya 800.000, padahal pengeluarannya adalah 1,5 juta, dia kategorinya adalah miskin. Jadi miskin itu bukan diukur, wah itu punya motor. Belum, meskipun punya motor, kalau dia kerjanya harus pakai itu, ya maka bukan alasan untuk menghalangi kefakiran. Ya, gitu. Nah, kemudian amil. Tadi amil adalah orang atau lembaga yang mendapatkan SK dari pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan membagikan zakat. Dan itu, Pak, lebih fokusnya adalah justru pada zakat mal, bukan zakat fitrah. Ya, bukan. Itu SK-nya sekarang yang berlaku adalah
5 tahun, ya, 5 tahun. Nah, kemudian mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang macam-macam ini, orang yang dilunakkan hatinya itu. Ada orang yang baru masuk Islam, kemudian supaya hatinya itu mantap dalam Islamnya, maka diberi zakat. Tapi pada zaman sahabat Umar itu tidak dikasih, Pak, mu'allafah qulubuhum itu. Katanya Umar, mu'allafah qulubuhum tidak saya kasih, orang baru masuk Islam tidak saya kasih. Mau masuk Islam ya silakan, enggak musuhan sama saya gitu. Katanya Umar itu. Makanya pada zaman sahabat Umar itu tidak dikasih mu'allafah qulubuhum, tidak dikasih. Tidak dikasih. Itu luar biasa ijtihad. Makanya terobosan-terobosan ijtihad dalam bidang fikih itu banyak yang ngikuti sahabat Umar. Termasuk ketika ada orang pencuri tidak dipotong tangan oleh, padahal ayatnya sharih kan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tapi oleh sahabat Umar ini bukan, tidak dipotong ini, karena orang itu makan kebutuhan itu, mencurinya karena untuk kebutuhan primernya, untuk makan. Nah, kecuali kalau mencurinya itu karena untuk kekayaan, ya, korupsi dan sebagainya, lah itu baru. Nah, budak tidak ada. Budak mukatab itu budak yang mengkredit dirinya sendiri. Jadi supaya dia bisa merdeka itu melakukan akad kitabah, akad cicilan dengan tuannya. Nah, itu yang dapat. Kalau budak murni tidak dapat. Nah, yang rame ini biasanya tentang sabilillah, Pak. Nah, ini yang dia tahu mesti rame sabilillah, karena pendapat yang konservatif, pendapat yang klasik, yang namanya sabilillah itu ya al-ghuzzatu fi sabilillah, orang yang perang di jalan Allah, dan orang itu yang bukan yang dibayar, bukan tentara bayaran, bukan, sukarelawan. Sukarelawan yang perang musuhnya jelas, kafirnya kafir harbi, ya, kafirnya kafir harbi. Kalau kafir harbi kalau di Indonesia ya adanya dulu ketika zaman sekutu masuk, nah itu kafir harbi nyerang, makanya membela tanah air termasuk fardu ain ketika itu, karena kafirnya kafir harbi. Lah sekarang jangan tetangga panjenengan non muslim, oh ini kafir juga, bunuh aja, ngawur-ngawuran nanti ya. Wah, ini kalau itu di mana itu dekat balai kota itu kan pusatnya gereja-gereja itu, serang bareng-bareng wae gimana, nggak boleh. Jadi ini yang sering kali perdebatan tentang sabilillah. Sabilillah kalau di kitab-kitab panjenengan buka mulai dari Sulam Safinah sampai kitab-kitab klasik, entah itu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, I'anah, kemudian Iqna, Bajuri, Muhadzab, semuanya itu mesti al-ghuzzatu fi sabilillah. Nah, hanya ada di I'anah, kemudian di dalam Tafsir Munir punyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau Tafsir Mafatihil Ghaib li Fakhruddin Ar-Razi. Di sana ada pendapat dari ba'dul ulama yang dinukil oleh Imam Qaffal, bahwa yang dimaksud sabilillah itu adalah sabilil khair, untuk bisa digunakan untuk libina'il masajid, untuk libina'il khusun, membangun benteng-benteng, litaj'il janais, untuk membantu orang-orang yang tidak punya untuk mengkafani jenazah dan seterusnya. Nah, itu pendapat, ada pendapat seperti itu. Tapi ada yang mengatakan itu pendapat itu lemah. Tapi nyatanya sekarang yang diikuti oleh Basnas, oleh Lazisnu, oleh Lazismu, oleh yang lain-lain itu yang dipakai. Ya, makanya kalau panjenengan ngajukan ke Basnas minta sumbangan untuk bangunan pesantren, pembangunan masjid, ada, ya, ada
slotnya, ada pagunya. Padahal nah, kalau saya tidak memihak, silakan panjenengan yang ingin berpendapat keras, pokoknya saya tidak setuju. Yang namanya sabilillah harus al-ghuzatu fi sabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Nah, sekarang tidak ada, Pak, kecuali di Palestina sana. Nah, kalau di Indonesia tidak ada. Nah, di Indonesia tidak ada, berarti kosong. Nah, tapi kalau sabilillah sabilil khair itu ada, ya kayak tadi, kayak umpamanya pembangunan pesantren, sarana prasarana umum, membenahi jalan, jembatan dan sebagainya, itu sabilillah. Jenengan tinggal ikut yang mana, ikut yang pokoknya ya silahkan, ikut yang agak moderat silahkan. Tapi yang sekarang realitasnya yang dipakai oleh Basnas, oleh Lazisnu dan seterusnya itu yang pakai yang moderat tadi. Saya tidak bela mana-mana, yang menyampaikan saja. Kemudian gharim itu orang yang punya hutang bukan karena maksiat sebetulnya, Pak. Jadi boleh orang itu kemudian kalau dia umpamanya hutang karena untuk kebutuhan primer, itu boleh saja, tapi bukan kebutuhan sekunder. Panjenengan nanti semuanya serba kredit umpamanya, kulkasnya kredit, AC-nya kredit, motornya kredit, pancinya kredit, akhirnya tidak bisa bayar, kemudian datang ke Basnas minta atas nama gharim. Nah, bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Jadi orang yang untuk kebutuhan primer saja kemudian sampai ke kurang, atau li islahi dzatil bain. Ada dua kelompok yang berantem, kemudian panjenengan untuk bisa memisahkan itu butuh biaya. Umpamanya kan kadang-kadang di Jakarta itu ada antar kampung saja, lu itu lu bisa perang antar kampung. Lah, panjenengan jadi tokoh di situ untuk memediasi ini butuh pembiayaan. Lah, kalau sampai punya utang maka boleh nanti minta ke zakat atas nama gharib. Nah, gitu. Kemudian Ibnu Sabil itu orang yang bepergian bukan maksiat kemudian kehabisan dana, dan itu ada di daerah zakat. Pergi ke mamanya ke Aceh sana kehilangan, dompetnya hilang, mamanya HP-nya hilang, kemudian udah tidak bisa apa-apa, duit tidak punya, lah boleh saja datang ke kantor zakat kemudian minta bagian atas nama Ibnu Sabil. Nah, sekarang yang nomor 23, zakat mal berlaku atas hal, tadi sudah. 24, untuk hewan ternak emas tadi pakainya, kalau hewan emas perdagangan pakainya nisab dan haul, ya haul. Tapi kalau pertanian dan buah-buahan pakainya nisab dan yauma hasadi. Sekarang zakat profesi tadi, jadi profesi macam-macam, bisa notaris, bisa pengacara, bisa dosen, bisa guru, ASN, bisa hakim, bisa macam-macam. Sekarang kan profesi-profesi yang banyak menghasilkan itu luar biasa. Nah, ini oleh para ulama menurut fatwa MUI itu orang itu harus zakat. Zakatnya 2,5%. Nisabnya sama dengan 85 gram emas. Jadi pakai itu aja. Walaupun ada pendapat yang macam-macam, kita pakai yang itu saja, yang gampang hitungnya. Jadi pokoknya kalau 1 tahun kira-kira gajinya, kalau di total itu ada 80. Sekarang 1 gram itu berapa, Pak, harganya, Mas? 1 juta. Katakan 1 juta. Berarti kalau total gajinya selama 1 tahun itu ada 85 gram emas atau 85 juta, maka orang itu wajib zakat. Zakatnya berapa?
2,5%. Memang ulama berbeda pendapat lagi, ada yang ngitungnya secara neto, ada yang ngitungnya secara bruto. Lah biasanya kalau ASN kita ini, kalau dari Kementerian Agama biasanya udah dipotong duluan ya, yang pegawai-pegawai negeri itu loh biasanya kan dipotong duluan 2,5% itu, karena kalau nunggu sisanya udah tidak ada sisanya masalahnya. Jadi kalau nunggu asobahnya udah tidak ada asobahnya sama sekali, tanggung bulan sudah habis, makanya harus dipotong di awal ya, itu ulama berbeda pendapat. Nah, jadi seperti itu. Ada yang hitungnya adalah setelah dihitung potongan kebutuhan primer Pak, kebutuhan primer, baru kemudian sisanya, kalau sisanya selama 1 tahun itu ada 85 gram emas, maka wajib dizakati. Nah ini kuncinya Pak sekarang ini, nomor 25 ini, nomor 26 ini keywordnya, kata kuncinya. Harta zakat yang sudah sampai ke tangan mustahik, orang yang berhak menerima zakat, maka barang tersebut sudah boleh ditasarrufkan untuk apa saja. Nah itu kata kuncinya. Yang nanti supaya panitia itu dapat bagian ya. Nanti ada solusinya. Nanti kalau tidak mau jadi panitia semua repot urusannya. Ya. Jadi nah, jadi apa namanya? Kuncinya ini. Barang yang sudah sampai, barang zakat yang sudah sampai kepada mustahik, maka urusannya selesai Pak. Ya. Contohnya ini Mas siapa tadi, Condro? Oh Mas Joko. Mas Joko umpamanya mustahik, umpamanya lah, ini kayak contoh-contoh saja. Panjenengan muzaki, panjenengan bayar zakat kepada beliau, udah diterima, maka beras yang diterima itu dipakai untuk bayar zakat boleh enggak? Boleh. Dikasihkan orang, dikasih makan ayam, boleh. Kalau sudah nyampe kepada mustahik, maka urusannya selesai. Tapi kalau masih di panitia ruwet Pak ya. Kalau di panitia ruwet, tapi kalau sudah nyampe kepada mustahik, urusannya selesai. Nah ini kata kuncinya, ini keywordnya, supaya nanti ada solusinya. Saya khawatir pulang ini geremeng semuanya nanti. Ini pelatihan kok tambah ruwet gini. Nah, orang yang mempunyai simpanan uang yang mencapai 1 nisab dan sudah haul, maka wajib dizakati. Nah ini menurut ahkam fuqaha diputuskan. Jadi panjenengan kalau umpamanya punya deposito ya, nanti kalau sudah ada nisab dan haul, maka wajib dizakati. Nah, memberikan zakat kepada anak yatim piatu yang kaya, maka tidak diperbolehkan. Jadi bukan karena yatimnya ya, bukan karena yatimnya. Sekarang contohnya siapa ya, yang bapaknya kaya mati kemudian anaknya masih kecil, siapa? Artis-artis itu loh. Siapa yang hah? Oh iya, Vanessa Angel ya. Bapak ibunya mati, anaknya kecil masih yatim. Nah, tapi dia punya duit kan ya, masih punya. Lah maka tidak boleh, tidak berhak menerima zakat. Makanya bukan karena yatimnya, bukan karena yatimnya ya, menerima zakat. Makanya kalau panti-panti asuhan itu bukan mintanya, bukan atas nama yatimnya. Tidak boleh kalau atas nama yatim, karena yatim tidak termasuk yang berhak menerima zakat.
Ini menurut Imam Ibnu Ujail dalam mazhab Syafi'i ini diperbolehkan memberikan zakat kepada satu orang saja. Artinya gini, contohnya Gus Azman lah, karena kebetulan yang saya kenal familiar, beliau mau bayar zakat, dikasihkan kepada tetangganya, punya tetangga yang kemudian tidak mampu. Bu, ini saya bayar zakat saya, zakat anak saya, zakat istri saya, dan seterusnya. Maka boleh diserahkan hanya satu orang. Boleh kan? Halo guys, boleh? Kok kayak ragu-ragu semua gitu. Boleh, ya boleh. Sekarang mamanya gini, tetangganya beliau juga, mamanya depan rumahnya juga ngasih kepada orang ini. Contohnya inilah, biar gampang. Mas Joko ini mamanya tidak mampu, panjenengan tetangganya beliau ngasih kepada beliau, tetangga depannya juga ngasih, tetangga belakangnya ngasih, tetangga samping kanannya ngasih, tetangga samping kirinya ngasih. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Nah, ini kata kuncinya nanti, kata kunci yang kedua, Nah ini juga penting ini. Menurut Ibnu Rusdi dan Al-Lahmi dan ulama kontemporer boleh memberikan zakat kepada orang alim yang mengabdikan ilmunya untuk mengajar umat, guru-guru ngaji dan sebagainya. Nah ini ya, ini mazhabnya sebetulnya mazhab Ahmad bin Hambal ini, Imam Lahmi itu. Tapi kan kita ini pokoknya masih ketemu dengan salah satu mazhab udah nggak masalah ya. Kan kalau di kitab Bughya itu lil ami la madhabalahu, orang awam itu tidak ada mazhabnya, pokoknya masih cocok dengan salah satu mazhab itu udah nggak masalah. Nah kalau di dalam risalah lisunnahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu orang boleh intiqalul mazhab itu, pindah mazhab, pagi sholatnya ikut mazhab Syafi'i, nanti siang ikut mazhab Hanafi, itu boleh saja ya, asal memang memenuhi persyaratan itu. Nah yang berikutnya 31, menurut qaul yang sahih zakat boleh diberikan kepada santri dengan beberapa syarat. Satu, jika ia bekerja untuk menafkahi dirinya maka tidak akan menghasilkan ilmu. Dua, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, punya potensi kecerdasan untuk memperoleh ilmu. Jadi umpamanya sekarang ada santri itu pinter ya, santri pinter, tapi umpamanya tidak didukung oleh orang tuanya tidak mau biaya, pokoknya kalau kamu masih mondok saya tidak mau biayai. Kan biasanya anak kan gitu, orang tua sekarang itu kalau anaknya bodoh baru dipondokkan. Kalau ya, makanya saya nakut-nakuti, kalau kamu nanti rapotnya kok tidak sampai ranking 1 saya pondokkan. Wah gitu. Kalau ranking 1 tidak mau mondok Pak, tidak dipondokkan itu orang sekarang. Jadi kayak mondok itu jadi buangan. Orang ditakut-takuti mondok. Nah, umpamanya ada anak pinter, punya potensi, kemudian tidak ada yang biayai, maka boleh diambilkan dari zakat tadi. Kalau memang dia memang betul-betul punya keinginan kuat untuk tafakuh fiddin itu, maka dibolehkan. Menurut jumhurul ulama tidak dibolehkan membayarkan zakat kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada yang masih sayyid, syarifah, syarif dan seterusnya itu tidak boleh menerima zakat, ya tidak boleh. Kalau ngasih yang lain, amplop yang lain boleh, tapi kalau zakat tidak boleh, ya. Tidak boleh. Meskipun ada pendapat yang membolehkan, karena dulu ada ghanimah, dia dapat khumus, sekarang sudah tidak ada umpamanya. Tapi pendapat itu dilemahkan. Nah, 32
3. Perhiasan wanita yang terdiri dari emas meskipun mencapai 1 nisab dan melewati haul tidak wajib dizakati. Ini kalau yang memiliki adalah perempuan, Pak. Jadi panjenengan istrinya punya kalung ini katakan 20 gram, 20, 20, 10, 10. Kemudian di sini 10, 10, 10 kayak tesi itu betul. Kemudian di kaki dan sebagainya. Nah, kalau yang maka itu perempuan maka tidak wajib zakat. Tapi kalau panjenengan yang beli, umpamanya nabungnya itu supaya gampang dijual, itu kan kalau nabung emas itu kan paling gampang dijual. Beli kalung, nah istrinya tidak tahu disimpan. Beli gelang, padahal itu siap-siap untuk yang satunya ini ya. Terus beli cincin, beli anting-anting, beli macam-macam lah. Ini kalau yang dibeli ini mencapai nisab, mencapai 85 gram emas, maka wajib dizakati. Karena bapak-bapak tidak boleh pakai emas. Nah gitu. Tapi kalau ibu-ibu tidak apa-apa, tidak wajib zakat. Nah, kemudian dalam hal perdagangan, maka yang wajib dihitung adalah modal dan keuntungan dalam 1 tahun. Jadi gini, panjenengan umpamanya buka warung, Pak, toko kelontong itu jualan beras, jualan apa namanya mie, jualan semacam-macam itu, modalnya 20 juta umpamanya. Kemudian nanti selama 1 tahun, akhir tahun katakan bukanya itu mulai 1 Januari, berarti nanti akhir Desember harus sudah dikalkulasi. Kalau totalnya ada senilai total aset, Pak, selain bangunan ya, selain bangunan, jadi di situ berasnya, minyaknya, rokoknya, kemudian macam-macam yang ada di situ, kalau di total kok ada 85 gram emas, maka wajib dizakati. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi modal dan keuntungan yang dizakati. Beda dengan kontrakan. Kalau kontrakan itu yang dizakati hasilnya itu yang dizakati. Maksudnya panjenengan punya kontrakan 100 pintu. Per pintunya 1 juta tiap bulannya. Ya, maka ini nanti dizakati. Nah, gitu. Atau sewa menyewa kendaraan, umpamanya punya bis, bismillah. Nah, jadi apa namanya, nanti hasilnya yang dizakati. Membayarkan zakat kepada kerabat dekat yang memang berhak menerima zakat itu lebih utama daripada membayarkan kepada orang lain yang bukan dalam tanggungan nafkahnya, Pak. Panjenengan gini mamanya, panjenengan sudah berkeluarga, punya adik yang sudah berkeluarga, kebetulan adiknya umpamanya termasuk bagian dari mustahik. Lah, panjenengan tidak apa-apa, bayar zakatnya dikasihkan ke adiknya. Ada 2 manfaat. Pertama bayar zakat, yang kedua adalah untuk mempererat persaudaraan. Karena adiknya itu mikir, Pak, kakak itu punya duit, zakatnya dikasihkan orang terus, lah saya adiknya ini, lah gitu, mikir. Jadi boleh. Tapi kalau adiknya itu adalah tiap harinya dinafkahi oleh kakaknya, tidak boleh. Nah gitu. Tapi kalau beda, ya beda, memang dia adalah cari nafkah sendiri, panjenengan sendiri, rumahnya beda dan seterusnya, maka adik maupun kakak yang berhak menerima zakat maka boleh, lebih baik ya, lebih baik dikasih. Nah, selanjutnya adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, dan dana zakat atas nama sabilah boleh ditasarufkan guna keperluan kemaslahatan amah. Ini keputusan MUI, saya ngikut saja ini ya. Jadi umpamanya orang miskin itu, fakir miskin, diberi zakatnya tidak berupa duit, Pak. Umpamanya
kalau dia diberikan duit nanti beli HP, ya. Kalau dikasih duit beli HP, beli pulsa habis. Tapi umpamanya dibelikan berupa gerobak untuk jualan gorengan, dibelikan apa namanya, disewakan warung umpamanya, dikasih modal kemudian untuk buka warung. Nah itu boleh, ya. Ya, kadang-kadang itu orang itu kalau bakatnya yang bakat miskin, Pak, ya, itu dikasih modal ya tadi nggak habis, ya habis. Memang ya bakat, kadang bakat itu ya, bakat miskin tadi. Jadi dikasih modal berapa habis-habis saja. Nah gitu. Makanya dibutuhkan nanti kayak begitu itu, dibutuhkan pelatihan, ya, dikasih pelatihan, kemudian supaya punya satu keahlian, kemudian dikasih modal, dikasih peralatan, modal usaha. Karena ya tadi, kalau hanya dikasih model pemberian kayak model duit itu bisa saja habis. Nah, kemudian yang ke-37, memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena termasuk dalam asnaf thamaniyah yaitu sabilillah. Ini keputusan MUI, ya. Nah, sekarang solusinya ini yang terakhir. Ini yang harus dipandeleng ini. Supaya nanti pulang nggak ngersulo nanti. Solusinya, solusi bagi pengelola zakat yang dilakukan oleh panitia yaitu dengan menyiapkan mustahik. Kemudian harta zakat yang sudah diterima oleh mustahik diberikan kepada panitia. Kemudian panitia membagikan zakat sesuai dengan proporsi asnaf yang ada. Jadi contohnya begini, Pak. Jadi panitia itu nyiapkan mustahik. Umpamanya merbot, umpamanya merbot masjid nih. Jadi saya panitia umpamanya ini Mas Joko ini merbot masjid, bagian terima zakat. Jadi orang bayar itu langsung kayak tadi kan, orang bayar langsung kepada mustahik. Panitia hanya nulis saja, Pak Johan zakat sama istrinya, Pak Ferry bayar, Pak Rahmat bayar, Pak Amir bayar, nulis saja. Tapi zakat itu sudah diterimakan langsung kepada mustahik. Kaidahnya tadi, barang yang sudah nyampe kepada mustahik urusannya selesai. Tapi sebelumnya dibilangin, Pak, jauh-jauh hari. Sebelum dinas itu dibilangin, Mas Joko, nanti itu sampean nerima zakat. Tapi setelah terima kasihkan ke panitia. Nah gitu. Lah nanti setelah itu dikasih bagian agak banyak nggak apa-apa. Tapi ya jangan dibawa pulang semuanya gitu ya. Umpamanya orang segini, Pak, bayar semuanya ke sini boleh. Ya. Boleh. Boleh, masing-masing orang itu boleh membayar itu langsung. Yang wajib at-taswiyah bainal asnaf atsamaniyah itu amil, Pak. Makanya jadi amil itu berat. Kalau amil itu harus membagikan zakat ke seluruh asnaf yang ada. Tapi kalau kita bayar langsung, ya, bayar langsung kepada orang, boleh. Kayak panjenengan mamanya bayar zakat fitrah dikasihkan kepada tangganya tadi itu, boleh kan? Boleh. Artinya dia terima tanpa batas. Oh boleh, boleh saja. Kan yang diukur bahkan kecukupan seumur hidup sebetulnya orang itu. Ya, kalau umurnya itu kira-kira 63 tahun, orang itu diukur, Pak, sampai cukup umur segitu. Nah gitu. Jadi boleh saja. Lah nanti setelah ini nerima dikasihkan kepada panitia. Lah setelah itu panitia bagi sesuai dengan rencana semula, beres urusannya gitu. Ya, jadi panitia juga dapat boleh karena sudah bukan harta zakat. Seandainya data dari Pak RT itu salah, tidak masalah karena sudah bukan harta zakat. Seandainya kemudian disimpan oleh Pak RT karena dikasihkan nanti orang yang sudah mudik, tidak masalah karena sudah bukan harta
zakat. Jadi ini dikasihkan lagi ke sini ke panitia. Jadi dari muzaki langsung kepada mustahik. Kaidahnya tadi, harta kalau langsung kepada mustahik urusannya selesai. Makanya oleh orang penerima ini dikasihkan kepada panitia. Lah panitia inilah yang bagi. Ya sebelumnya dijanji Pak. Umpamanya kalau sampai zuhur, umpamanya nerima zakat, dibawa pulang, ya udah jangan ditunjuk lagi lah gitu ya. Jangan ditunjuk lagi, cari yang lain, cari yang lain. Yang tidak boleh itu kalau akad itu visul bil akdi. Orang ketika mau gayar, Pak, ini terima, nanti setelah itu kasihkan ke panitia. Tidak boleh itu. Nah, tapi kalau jauh-jauh hari boleh. Kalau jauh-jauh hari boleh. Ya, umpamanya nanti prakteknya nanti siang, malamnya dibilangin, Pak, bisa apa bagian terima zakat ya. Setelah diterima, nanti didoain, kemudian baru kemudian dikasihkan kepada panitia. Lah nanti yang bagi panitia sesuai dengan rencana semula Pak. Umpamanya biasanya kan fakir miskin sekian, nanti sabilillah sekian, kemudian lah enggak apa-apa karena sudah bukan harta zakat. Jadi untuk menghindari kesalahan, ya, untuk menghindari kesalahan. Nah jadi gitu. Itu termasuk mensiasati kisah Israel yang hari Sabtu tidak boleh Amerika itu nggak termasuk. Gimana? Itu nggak termasuk mensiasati seperti bagi Israel yang bukan itu. Oh bukan. Jadi ini adalah mensiasati yang boleh karena ini untuk menghindari dari. Hah? Oh sampun. Oh nanti tanya jawab. Oh tanya jawab. Oh ya udah. Nggih, monggo tanya jawab. Alhamdulillah, sedikit tanya jawab. Dipersilakan tanya jawab, ada waktu sekitar 10 menit ya. Monggo Mantan Sulpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kami hormatin, langsung aja ke poinnya yang kami tanyakan. Setelah kami mengingatkan apa yang disampaikan oleh Pak narasumber, rasanya ini pada takut jadi yang pertama itu. Dan hal ini sudah disikapi mungkin sejak bertahun-tahun. Apa yang disampaikan itu banyak kesalahan. Sedangkan Basnas dan semuanya kalau diserahkan juga nggak mampu, bukan gitu lagi. Kendalanya tadi saya lihat seandainya belum sampai mustahil berarti belum sah. Pak RT ini belum sah. Sekarang zaman IT Pak, maksud kami gitu Pak. Seandainya Pak RT itu sebelumnya atau panitia yang ada itu terus telepon, nanti kalau mudik saya telepon, nah kalau mudik nanti depan zakat atau di depan pintu, ya nggak ketemu itu, tapi telepon pakai video call dan lain-lain. Nah, akad nikah saja boleh Pak seperti itu, nah, zakat mungkin boleh. Itu sekarang zaman IT Pak, itu dimanapun orangnya tetap apabila pun bisa kita salurkan. Itu. Yang kedua, zakat di masjid kami ada di lingkungan di musola dan lain-lain rata-rata dibagikan kepada 8 kategori, tetapi kadang-kadang mendapat beras mau 15 kilo. Nah berasnya itu sudah dicampur Pak. Terus yang kedua dapat uang mungkin 50.000 atau 100.000, istilahnya beras dan uangnya lebih lauk. Nah ini rata-rata seperti itu, hampir sedipok ini rata-rata gitu Pak. Nah, hal ini yang dosa siapa Pak? Karenanya terima kasih Pak. Langsung aja. Nah, makanya tadi kita ini mencari solusinya supaya tidak salah berjamaah. Nah, gitu ya. Tidak salah terus menerus karena biasanya memang selama ini kita ini ngajinya baru ngaji jiping ya. Hanya ngamati saja. Ngamati saja. Kadang-kadang begini, sekarang yang muda-muda begini yang muda-muda begini nanti pulang itu jelaskan kepada yang sepuh-sepuh, yang sepuh belum tentu nerima Pak. Katanya yang sepuh-sepuh
Kamu sok tahu, kamu anak kemarin. Kamu belum lahir aku udah ngurusi zakat. Iya kan? Angel. Bentar. Punten nggih. Sabar. Nggih. Jadi kita ini pertemuan ini tadi memang awalnya takut, Pak. Awalnya takut kalau belum ada solusinya. Sekarang udah ada solusinya. Jadi panitia itu bisa diambilkan orang-orang yang memang mustahik, yang miskin-miskin, atau dicarikan orang yang khusus memang yang bagian nerima tadi, tapi ya dibilangin tadi itu jauh-jauh dibilangin bahwa nanti nerima zakat kemudian diserahkan kepada panitia lah nanti. Kalau itu nanti tetap panitia tetap dapat bagian, menyampur beras juga sudah boleh, karena kalau sudah nyampe kepada mustahik urusannya selesai, beras dicampur jadi boleh ya, jadi boleh dicampur, boleh. Yang tidak boleh itu kalau masih sampai kepada panitia. Kalau masih nyampe kepada panitia, maka panitia tidak boleh nyampur beras. Tapi kalau sudah nyampe kepada mustahik, contohnya gini, ini Mas Joko nerima dari Pak Sinten? Pak Bagio. Umpamanya dari Pak beliau yang harganya 15.000, dari yang beliau harganya 14.000. Dari beliau harganya 13.000, dari beliau 12.000, ini 11.000. Kemudian oleh beliau karena sudah miliknya dia dicampur, boleh Pak, boleh. Yang tidak boleh itu kalau saya panitia, saya ini dapat amanah dari Pak Bagio tadi nyerahkan yang harganya 15.000, lah kok saya serahkan kepada orang yang harganya 9.000. Nah ini berarti saya tidak amanah, karena al-wakalah itu yadul amanah ya, karena amanah. Jadi oleh karena itu Pak, ini tadi dalam rangka mencari solusi bagaimana secara hukum itu prakteknya tetap sama, hanya kemudian kita mencari solusinya supaya secara hukum itu tidak salah. Itu aja yang penting ya, secara hukum tidak salah. Jadi ya yang dilakukan oleh kalau ini dalam rangka untuk mencari solusi yang baik ini, karena tidak memberatkan, tidak ada yang diberatkan. Bank muamalah itu Pak, bank muamalah itu kalau kredit itu kan modelnya begini. Contohnya, panjenengan mau kredit mobil lewat bank yang syariah, yang katanya syariah itu ya, itu kan harga mobil umpamanya mestinya 200 juta, kemudian ini di markup menjadi 500 juta, kemudian dibayari ya, nanti dijual kepada nasabah ini dengan harga 500 juta yang dicicil selama 3 tahun atau 4 tahun. Nah gitu ya, jadi ya ini khilah yang boleh ya, khilah yang boleh, karena ini syaratnya tidak mengikat. Seandainya gini Pak, Mas Joko ini begitu nerima dapat 10 orang atau 20 orang, dia pulang, panitia tidak bisa jangan dibawa pulang, loh ini punya saya ya, tidak bisa menghindar lah, tapi jangan dipilih lagi berikutnya kan, gitu aja. Nah jangan dipilih lagi ya, jangan dipilih lagi lah. Biasanya orang itu dibilangin itu udah manut saja, apalagi kalau nanti yang lain umpamanya dapatnya 10 kiloan, dia dikasih 20 kilo mesti mau, nah gitu, melebihi. Ada lagi? Monggo, masih banyak ini, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bantuan Mas Purna. Nggih. Saya
seminar. Karena tadi itu banyak case yang tadi kata Bim sendiri sampaikan tidak bersyarat. Itu yang kita butuh. Jadi minta istilah itu. Gimana kalau misalnya berubah pikiran segala macam kan? Apakah dihukum atau ya udah ikhlaskan? Kan seperti itu. Tetapi bagus solusinya tadi tidak bersyarat. Kedua, jaringannya panitia kan juga jadi aman gitu ya. Itu yang kita ingin tahu. Case itu yang kita butuh. Jadi memang tadi ini saya bilangi mustahik maunya Pak Mas Joko, nanti sampean bagian terima, tapi setelah itu dikasihkan kepada panitia ya. Itu tidak ngikat. Seandainya beliau nerima kok dibawa pulang, ya udah tidak apa-apa, ya itu hanya dia. Tapi jangan dipilih lagi nanti untuk siangnya kan, harus ganti orang ini. harus ganti orang. Jadi karena itu bukan syarat yang mengikat. Kalau disyarat ketika orang nerima kemudian malah tidak boleh, itu namanya kullu syartin fi sulbil akdi, itu tidak boleh ya. Yang apa namanya, yang kemudian bisa membatalkan akadnya, maka tidak boleh. Itu yang oke, monggo. Yang ijab qabul itu ya langsung dari muzaki langsung kepada mustahik. Jadi panjenengan bapaknya muzaki, ini saya menerangkan ini adalah zakat saya, zakat fitrah saya, zakat fitrahnya istri saya, anak saya, dan seterusnya. Tolong diterima lagi, didoain gitu aja. Lah kalau kepada panitia harus taukil Pak. Kalau kepada panitia harus taukil, malah harus mewakilkan. Mestinya akadnya itu kalau kepada panitia, akadnya mamanya ini panitia, saya yang bayar. Pak Joko, saya ini mewakilkan pembayaran zakat saya ini untuk saya, istri saya, tolong disampaikan kepada yang berhak. Itu namanya taukil. Nah, kan tadi panjenengan bilang kalau nyampe kepada panitia itu kira-kira sudah nyampe kepada mustahik belum? Nah, sepakat kan belum. Makanya harus disiapkan mustahiknya tadi. Oke, ada lagi, monggo silakan. Masih ada. Yang terakhir ya, soalnya sudah mendekati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Kiai, kami mendapat banyak ilmu yang baru terkait dengan sosialisasi atau pelatihan zakat yang sering atau tiap tahun kami lakukan adalah yaitu membuat panitia zakat amil itu oleh DKM dan RW itu sudah hampir kurang lebih 20 tahun yang lalu. Kemudian zakat itu meliputi zakat fitrah, kemudian ada zakat, ada juga orang menitipkan zakat mal, kemudian juga ada sodako. Nah kemudian ini satu pintu Pak Yai ini, jadi satu panitia tadi dicatat, kemudian amil itu yang berzakat kemudian juga itu ada yang beras, ada yang uang, seperti itu. Nah untuk yang zakat mal, itu ada juga yang diterima langsung oleh amil yang bukan diangkat oleh pemerintah. Jadi apakah itu kami salah dan berdosa karena sudah didistribusikan kepada sekaligus kepada mustahik dan pada malam amil dua kalau tidak salah itu dan malam takbiran diberikannya. Itu saja Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang harus dirubah istilahnya, bukan amil lagi ya, jadi hanya panitia, hanya panitia lah. Kemudian yang diterima ya boleh saja, mau zakat mal, zakat fitrah, sodakoh, boleh saja ya, boleh saja. Distribusinya yang penting ya tadi sesuai dengan. Tapi kalau yang terima langsung kepada mustahik, urusannya selesai. Nah, urusannya selesai, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah maupun sodakoh. Tidak ada masalah Pak. Sudah. Yang penting sudah, jangan disebut amil lagi ya. Nanti akhirnya minta bagian atas nama amil. Nah, jadi kalau bukan amil, nanti dapat bagian panitia, tapi setelah sudah diterima oleh mustahik, kemudian diberikan kepada panitia. Baik, kalau jatah yang tadi panitia itu bisa diambilkan dari kas masjid atau boleh tidak? Boleh saja. Bukan kas masjid dari sini tadi boleh.
Kalau sudah sampai mustahik tadi, maka panitia itu dapat bagian, tapi yang wajar Pak lo ya. Jangan panitia dapatnya banyak gitu ya. Yang kira-kira wajar, yang menurut adatnya itu masih dianggap normal. Jangan kemudian panitia, wah ini mumpung boleh ini. Tidak boleh. Jadi boleh seandainya langsung di cover oleh masjid, boleh saja. Barang ini kegiatan baiknya. Nah itu saja Bapak sekalian. Jadi kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Demikian mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.